bagi kalian jangan pernah takut untuk terjun atau yang emang benar-benar membuat kalian bahagia gitu kan. Kalau emang sekiranya itu bisa membuat diri kalian bahagia, senang dan sebagainya, ya udah lakukanlah. Ngapain sih dia ikut-ikutan? Emang dia emang dia pinter ya? Ya apalagi kita juga harus melestarikan kayak pasar tradisional, kayak seperti makanan itu. daerah, produk-produk lokal Iya. yang nggak kalah jauh kualitasnya sama produk impor. Betul. Jadi emang jangan. Nah, halo teman-teman milenial, kembali lagi di channel seputar bonus demografi dalam segmen Milenial Menginspirasi. Nah, sekarang Nadia udah kehadiran teman-teman dari Putra Putri Pesona Pariwisata Indonesia tahun 2021. Di sini ada Nova dan juga Sadam. Halo, guys. Halo. Guys, boleh dibuka maskernya? Mungkin kita udah steril, udah dalam ruangan juga, jaraknya juga udah berjarak gitu ya. Apa kabar teman-teman? Saya udah baik. Alhamdulillah. Ini boleh diceritain sedikit kalau misalkan tadi ya aku bilang Putra Putri Pesona Pariwisata Indonesia 2021. Boleh ceritain nggak apa sih Putra Putri Pesona Pariwisata itu? Putra Putri Pesona Pariwisata Indonesia ini biasanya yang sebagai duta se-Indonesia, dan bisa juga tergantung di provinsi masing-masing. Misalkan kalau saya perwakilan dari Jawa Barat, dan dari beberapa ada juga yang perwakilan dari Maluku, Jogja dan sebagainya. Dan kebetulan saya sebagai putra Jawa Barat, berarti saya tidak hanya mengurus untuk Jawa Barat saja, dan saya juga bisa mengurusi untuk destinasi wisata di Indonesia. Seperti itu mungkin untuk mengenali tentang Putra Pesona Pariwisata. Nah, mungkin untuk di sini juga ada sahabat saya sebagai winner juga. Di sini ada Nova. Mungkin apa sih yang Nova rasakan selama jadi Putra Pesona Pariwisata ini? Oke, boleh Nova dijawab? Iya, yang aku rasain, alhamdulillah ya aku bisa menang jadi the winner KFC LIPI Pesona Pariwisata Indonesia. Rasanya senang banget, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Mama dukung. Pokoknya senang banget deh, seru banget. Perjalanannya panjang, asik, banyak temen. The best deh. The best deh ya. Nah, ini sebelum kita ngobrol ke pesonanya lebih lanjut tentang prosesnya dan yang lain-lain, kita kenalan secara personal karena baru juga ngobrol-ngobrol sama Nova sama Sadam. Sadam dari mana? Nova juga dari mana asalnya? Saya berasal dari Bogor, Sunda asli ya. Sunda asli ya. Betul, saya Sunda asli. Dan aktivitas sekarang saya ini kuliah sebagai S1 Pariwisata di IBI Kesatuan Bogor. Mungkin sambil bekerja juga ya. Gitu aja untuk pengenalan diri untuk saya. Untuk Nova. Halo, perkenalkan, nama aku Nova Mirza, biasa dipanggil Nova. Aku pelajar, aku masih SMP. Masih SMP loh. Saya merasa tua saya ini. Sehari-hari aku pastinya belajar sekolah online saat ini. Terus biasanya banyak job, dan akhir-akhir ini sering on duty bareng teman-teman pesona pariwisata. Oke, setelah kenalan sama teman-teman, sama Nova, sama Sadam juga, tadi juga udah dijelasin sedikit ya sama Sadam soal apa sih itu pesona Putra Putri Pesona Pariwisata Indonesia. Nah, kalau misalkan ngomongin prosesnya nih, kapan perjuangannya dari awal itu kan pasti banyak banget, berapa ratus orang yang ikut kira-kira untuk Putra Putri ini? Kalau yang daftar kita kurang tahu, cuman untuk peserta sampai grand finalnya totalnya ada 36. Dari 34 provinsi. Dari 34 provinsi yang kepilih ada 36 peserta gitu ya. Ada winnernya Nova, ada runner up-nya gitu ya. Nah dari prosesnya kira-kira bulan apa waktu itu? Dari awal kita buka pendaftaran itu dari bulan Januari ya kalau tidak salah, untuk bulan Januari 2021. Ya betul, saya dapat informasi, tetapi waktu itu ya mungkin ini saya akan menjelaskan juga ya untuk perjuangan kenapa sih saya sampai ikutan
Yang pertama awal waktu itu saya lihat postingan itu tahun 2021 bulan Januari, tetapi saya belum berminat, belum benar-benar memiliki keyakinan untuk ikut atau terjun ke dunia tersebut. Tapi dengan bulan semakin hari saya memberanikan diri untuk terjun di dunia seperti ini. Karena hobi saya juga passion sama traveling kayak seperti itu, mungkin inilah untuk mencoba, setidaknya kita mencoba untuk terjun kayak dunia pariwisata seperti ini, dan ini sebagai dutanya juga. Ya udah, dan akhirnya saya ikut mendaftarkan diri waktu bulan puasa kemarin. Waktu itu saya mendaftarkan diri, dan di situ saya mempersiapkan diri juga. Tentu dong kalau misalkan berapa uang yang harus kita keluarkan, ya pasti adalah, maksudnya segitu kita harus keluarkan untuk beli baju dan sebagainya. Tapi kita jangan pernah melihat dari hal yang kita keluarkan, tapi kita lihat untuk kedepannya seperti itu, apa yang kita kembangkan seperti itu. Dan akhirnya saya untuk mendaftarkan diri di Putra Pesona Pariwisata dan mewakili Jawa Barat 2 seperti itu. Nah, kemudian saya selama di dunia Putra Pesona Pariwisata Indonesia ini banyak sekali sih yang tantangan saya hadapi, karena saya berpikir mana saya bisa, soalnya di situ kan banyak orang yang masih bisa dibilang good looking lah begitu kan. Ya, karena ada di berbagai provinsi. Sedangkan Jawa Barat juga banyak juga saingannya gitu kan. Ya udahlah, kayak ada bisikan-bisikan yang ke telinga tuh kayak ya udah lu ikutan aja, setidaknya lu bisa mencoba gitu kan. Dan akhirnya cobalah untuk benar-benar terjun, daftar, langsung melengkapi passion yang harus outfit yang harus disiapkan nanti di acara grand final. Dan hari di situ saya membuat speech. Di situ cari jalan catwalk fashion dan sebagainya. Di situ emang yang harus kita pelajari. Dan harinya kita langsung ke hari H. Waktu itu di Bukit Hambalang, kebetulan kita acaranya di Bukit Hambalang Sentul. Bagi kalian yang belum tahu bisa kunjungi tempat tersebut, memang banget indah, sejuk serta nyaman ya. Kalau bahasa lagunya Bogor tuh ada tuh, sejuk serta indahnya nyaman, seperti itu. Kita di situ bersaing secara baik, secara ini langsung kita dan dihadiri juga oleh ketua-ketua yang disponsori dan kayak LP3I dan sebagainya seperti itu. Di situ saya mendapatkan tidak hanya runner up 4 aja. Saya mendapatkan sebagai the best photogenic dari seluruh peserta finalis. Ya, dari saya sebagai putranya the best photogenic di situ. Dan akhirnya sampai sekarang saya jadi runner up terpilih gitu. Mungkin itu aja perjuangan saya selama saya mengikuti ajang Putra Pesona Pariwisata Indonesia. Bagi kalian jangan pernah takut untuk terjun atau yang emang benar-benar membuat kalian bahagia gitu kan. Kalau emang sekiranya itu bisa membuat diri kalian bahagia, senang dan sebagainya, ya udah lakukanlah. Biarkan orang-orang yang hanya mencaci maki bisa kan. Ngapain sih dia ikut-ikutan? Emang dia emang dia pinter ya? Biasanya zaman sekarang suka dengar-dengar suara-suara netizen gitu ya. Nah itu nggak perlu ya. Karena penting banget untuk coba hal-hal yang baru. Karena kan apalagi dunia sosial media sekarang tuh lebih melonjak lah, jadi kejam. Tapi bawalah keyakinan kalian, tetap terus semangat untuk jadi diri sendiri, itu hal yang terbaik. Itu mungkin aja pesan dari saya. Keren banget Sadam ini. Pengen denger juga kalau dari Naura gimana nih, dari proses awal pemilihan sampai akhirnya kepilih jadi the winner Putra Putri Pesona Pariwisata Indonesia. Kalau aku sendiri Kak, dapat informasi dari media sosial Instagram, di iklan gitu kan biasanya. Terus aku merasa tertantang nih, ada lomba ini lumayan bergengsi. Akhirnya aku coba ikut, hubungi panitia, ngasih biodata, administratif. Terus dari panitia lihat profil aku, kemudian diterima jadi finalis. Aku mewakili Jawa Barat 2 juga, sepasang sama Kak Sasha. Berarti emang sepasang
sepasang ini ya? Iya, Dari ada awal sepasang, sampai ada grand yang final. sendiri. Oh, oke, ada sepasang ada yang sendiri. Iya. Iya. Kemudian tahap pertama aku bikin video advokasi. Ya. Karena aku dari Jawa Barat 2, aku mau mengangkat kota Depok, kota Oke. kelahiran aku. Hmm. Kemudian aku waktu itu bikin video advokasi di kampus 99 Pepohonan. Oke. Tempatnya asri banget, ada villanya, ada peternakannya, pokoknya bagus banget deh. Oke. Kemudian setelah dari video advokasi, aku ada tahap karantina online. Oh, ada karantina online. Ini Iya. iya, ini juga jadi satu pertanyaan karena di masa pandemi gimana caranya? Biasanya kan setiap ajang ada karantinanya, ada Iya. pemilihannya, ada unjuk bakatnya, itu dilaksanakan secara online semua. Iya. Oke. Kalau untuk ujuk bakat kita di hari H ya. Unjuk bakat di Mungkin hari H. advokasi Oke. aja, advokasi aja Oh. kita buat secara mandiri masing-masing. Waktu itu saya bikin advokasi juga, tetapi saya mempromosikan Iya. yaitu Bukit Alesano. Bukit Alesano di Betul. Bogor sini ya? Iya, Bukit Alesano Oke. ini yang berada di arah Batu Tulis yang ke sana seperti itu. Itu kan bukit yang emang belum diketahui juga banyak orang, tetapi itu bukit yang benar-benar indah sekali. Kita di sekeliling kita itu langsung disuguhkan pemandangan-pemandangan yang begitu menakjubkan. Kita bisa lihat sisi kiri kita tuh gunung-gunung gitu. Pokoknya bagi kalian yang ingin mengetahui Bukit Alesano bisa dikunjungi dan bisa searching di Google seperti itu. Iya, betul. Jadi emang pesona-pesona di pariwisata gitu ya, pariwisata di Bogor udah pasti banyak dan bagus-bagus. Iya, betul. Apalagi Bogor kan Sekarang, punya iklim yang enak gitu ya, yang Iya. adem gitu. Makanya saya waktu itu bikin speech, pariwisata kita jadikan ikon di negeri kita, itu hal penting. Bagi generasi milenial, tolong untuk terus melestarikan budaya-budaya leluhur kita, budaya-budaya yang ada di negeri kita. Lalu kita upload ke Sampai nanti grand Instagram. finalnya itu baru secara langsung. Iya. Iya. Oke, lanjut Naura. Naufa kak. Ah, sorry Naufa. Naufa Mirza. Iya. Bukan Naura Mirza. Ya, Ribet-ribet ya. Naufa, sorry. Iya. Gak apa-apa. Kemudian karantina online itu kita dinilai dari Instagram kita, keaktifannya gimana, sosialisasi untuk mempromosikan pariwisata kota kita sendiri. Kemudian aku pas karantina online itu kerjasama dengan UMKM Kota Depok. Oke, jadi ada juga itu challenge atau apa untuk UMKM-nya sendiri? Masing-masing sih kak. Masing-masing kalau Iya. itu sih. Oke. Kemudian habis dari karantina online yang berlangsung sekitar sebulan ya, Ya, kurang lebih sebulan. Tapi kalau aku karena emang daftarnya udah batch terakhir, Hmm, gelombang oke. terakhir, jadi cuma 2 minggu kalau nggak salah. Jadi- Kemudian langsung grand final. Nah pas grand final kemarin tanggal 16 Juni. 16 Juni. Iya, 16 Juni itu grand finalnya berlangsung 1 hari. Di grand final kita unjuk bakat, Iya. terus ada tes tertulis seputar pariwisata, kemudian puncaknya saat malam grand final. Oh, Gitu. oke. Jadi itu serangkaian prosesnya Iya, ya dari awal iya. sampai pokoknya akhir. itu acara dari pagi sampai malam dan itu pun nanti malamnya dihadiri oleh orang tua masing-masing. Iya. Oke. Ya, dihadiri oleh orang tuanya masing-masing dan dihadiri juga di berbagai undangan-undangan terpenting ya. Iya. Di situ ada dinas-dinas yang kami undang gitu. Oke, nah ini mau tanya untuk Naufa dan juga Sadam, ini pertama kali kalian ikut ajang-ajang seperti ini? Ya, Atau kalau enggak? saya pertama kali. Untuk Kalau Sadam aku pertama kali? Pigeon, ini kan masuknya Iya, pigeon ya. betul. Kalau pigeon aku pertama kali, cuman kalau emang lomba-lomba modeling, catwalk, terus nyanyi, aku emang dari kecil udah suka. Oh, udah suka dan Iya. udah coba untuk lomba beberapa Iya. kali sebelumnya gitu ya. Wah, keren banget. Nah, dari serangkaian proses dari pemilihan ini, apa kira-kira yang paling berkesan waktu itu? Paling berkesan. Apa ya? Mungkin Pas- dari Naufa ada
Pas pengumuman sama unjuk bakat sih. Pas pengumuman pasti deg-degan Ya, ya. pasti banget. karena kita benar-benar disekelilingi oleh orang-orang yang luar biasa gitu. Iya. Betul. Dari dinas-dinas Bogor. Oke. Terus kemarin aku juga ngundang dan dapat dukungan support dari dinas Disporiata Depok, Bapak Wijayanto, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Tamri. Wah, luar Dan biasa. beliau-beliau hadir saat grand final. Dan luar biasa juga Nova dihadiri kepala sekolah. Oh ya. Jadi Iya. kepala sekolahnya ikut Iya. ke pengumuman gitu ya, Iya, pilihan. hadir. Iya. Ternyata keren banget. Mereka mungkin pengen lihat gitu ya muridnya Iya. yang berbakat Iya. gitu kan ikut Sebagai salah satu. motivasi juga mungkin buat Betul. teman-temannya. Betul. Nah, berarti pengumuman sama ajang bakat, ajang unjuk bakat Iya, gitu ya. bakat. Unjuk bakat apa yang berkesan waktu itu? Aku lihat unjuk bakat teman-teman sih keren-keren banget. Ada Iya. yang silat, ada yang nari tradisional, Hmm. ada yang dance, ada yang nyanyi. Banyak. Banyak deh pokoknya. Banyak banget. Nih kalau Nova apa, Sadam apa? Waktu itu. Jujur ya gini ya guys. Jadi untuk unjuk bakat saya ini Hamin jam. Iya. Kamu persiapinnya Hamin jam? Iya, jadi gini awal waktu itu tuh gua harus ngapain, gua Oke. nampilin apa ini gitu kan. Dan akhirnya waktu itu hari Selasa kita foto close up. Oke. Kita foto close up untuk diserahkan nanti di hari H. Mm-mm. Ya udahlah, saya ajak teman saya untuk foto di mall, ada di mall Bogor Boxis di situ. Oke. Biasa saya foto di situ, dan langsung tanya ke teman saya itu, finalis itu, kamu juga bakatnya sama siapa? Sendiri, nyanyi apa? Miniatur katanya kan. Ya udahlah, boleh gabung nggak? Tapi saya sebagai penarinya gitu loh, gitu kan. Dan akhirnya benar kita Amin jam besoknya malamnya kita bikin instrumen sama beliau itu finalis namanya Gena. Oke. Gena juga sebagai finalis juga perwakilan dari Sumatera ya, lupa di Kalimantan di situ. Dan akhirnya kita kolaborasi, dia nyanyi, saya nari. Itu Hamin jam terus. Narinya tradisional atau Nggak, jadi kayak Gena nyanyi nih. apa lagunya? Deskripsinya gitu loh, pengen. Kak. Jadi saya gitu pokoknya ngakak banget. Itu hal yang itu hal banget ya. Hal mengesankan banget. Itu. Tapi memang unjuk bakatnya boleh apa aja Apa gitu aja, ya, iya. terserah. Kalau untuk Nova sendiri apa? Aku kemarin nyanyi Nyanyi lagu apa? Copycat Copycat. dari Melanie Martin. Saya agak kudet ya, agak kurang tahu. Kalau gitu pengen denger sedikit boleh nggak kira-kira? Okay. You're the copycat, you take it then you leave it honey, just like that. Just like that, you fall in flat. You find someone like me to bring a pop right back. Cat, copycat. Saya nggak bisa nyanyi jadi agak speechless ya. Iya, Kak. banget ya. Ini milenial semua, Sadam 22 tahun. Iya, baru itu. Naura juga masih SMP, masih 14 tahun tapi Nova. Naura terus. Aduh. Nova 14 tahun tapi udah punya bakat yang luar biasa Iya. juga. Nah, teman-teman, ini kan kalian udah dapet nih Sadam runner up 4 dan juga Nova winner ya dari Iya. Putra Putri Pesona Pariwisata. Punya nggak kira-kira program kerja atau apapun itu untuk ajang ini gitu ke depannya? Kalau program kerjanya itu biasanya kita bukan kita mengandalkan winner kita sih, tapi emang diterjunkannya oleh winner kita. Oke. Jadi di atas runner up ini kan ada winnernya. Betul. Itu perwakilan dari Kalimantan, namanya Naufal. Naufal. Iya, itu juga masih SMA ya, gitu ya. Iya. Masih Oke. SMA, beliau sebagai winnernya. Oke. Mungkin beliau yang akan memprogramkan kinerja untuk kedepannya. Iya. Kita mungkin sebagai yang anggota, tetapi kita juga bakal terjun untuk mengadakan lagi acara Putra Pesona Pariwisata Indonesia tahun 2022 gitu. Oh, oke. Nah, ini udah berjalan berapa tahun kira-kira? 2 Ajangnya tahun. ini? 2 2 tahun. tahun. Jadi kalian tahun kedua dari Iya, Putra Putri betul. Pesona Pariwisata ini. Pertanyaan selanjutnya,
untuk Nova sama Adam, ini kan kalian udah kepilih nih. Ya. Berapa lama masa jabatan? Setahun. Setahun. Tahun full Iya. sampai tahun depan 2022 Ya, Iya. sebagai ya. ada penerusnya lagi nanti di acara yang selanjutnya. Oke, nah dari 36 finalis yang terpilih Iya. untuk jadi putra putri pesona, ini kan ajangnya akan berlanjut tahun depan gitu, mungkin juga akan ada progresnya gitu. Iya. Sekarang di masa pandemi pasti jelas lah apa-apa yang dilakukan Iya, itu kan sulit online, ya, karena kalian benar juga ya. karantinanya online Iya. gitu. Iya. Mungkin yang seharusnya nggak online bisa seru banget. Pokoknya Bareng-bareng. proja sama mungkin program-program orang-orang yang luar biasa ingin mengundang kami Iya. untuk mengikuti acara. Kemarin juga kita mau mengadakan, bukan kemarin sih, tanggal 3 ya. Nah, kita juga mau Iya. outbound. Outbound di Oke. mana? Di Kali Ciliwung. Di Kali Ciliwung. Iya, tetapi diundur Tapi diundur karena corona di Depok kan lagi naik. Nah, Iya, betul. betul. Itu dia yang mau Neri tanyakan. Ya, Sebagai milenial, ini kan banyak banget distraksi gitu ya kalau Iya. misalkan dengan adanya pandemi ini belajar jadi sulit karena Iya. kita online, jadi bosen karena nggak bisa selalu ketemu teman Iya, dan segala betul. macamnya. Kalian sebagai milenial nih, kira-kira apalagi sebagai duta KRC LIPI gitu ya, dengan putra-putri pesona pariwisata ini, kira-kira gimana cara mengatasinya dan boleh juga mungkin memotivasi teman-teman yang lain di masa pandemi ini untuk menjalani hidup seperti biasa supaya lebih tetap seru Oke, gitu. ya mungkin banyak sekali yang kangen dengan destinasi, yang kangen liburan, yang kangen traveling, yang kangen sebagainya. Kalian bisa mungkin tapi kalau sekarang mungkin lagi naik ya. Betul. Tapi kalian bisa tahan dulu. Kalian bisa juga traveling secara online. Oke. Iya, ada yang Nonton mengatakan- YouTube, ya. lihat Instagram. Ya, karena kita bisa juga dilihat di Instagram destinasi-destinasi wisata, kita bisa searching, kita bisa lihat di Instagram. Jadi jadikanlah itu plan untuk kalian. Maksudnya, jadi kalian nanti kalau sudah waktunya mungkin agak sedikit menurun Mereda. coronanya. Jadi kalian bisa pertama ya, sesuai list yang kalian bikin mau ke destinasi tersebut, apakah yang pertama itu ke Jogja, apakah Iya. itu ke Bandung, apakah itu di Bogor juga gitu. Nah jadi mungkin untuk mengatasinya, untuk ditahan dulu, mungkin traveling secara online. Kalaupun emang sudah menurun, tetapi kalian harus terus menjaga prokes COVID-19. Betul. Betul. Bagi kalian, dan selalu bawa hand sanitizer. Protokol kesehatannya jangan sampai kendor. Ya, betul. Hand sanitizer, masker, jaga Ya. jarak gitu ya. Ya, betul. Oke, kalau dari Nova gimana kira-kira? Kalau dari aku bawa asik aja. Santai aja. Iya. Chill aja. Iya. Jangan terlalu panik gitu ya. Jangan Iya. terlalu aduh bosen ya nggak Iya. sih? Gitu. Oke deh. Tadi Nova bilang punya program UMKM atau Oh, atau iya. apa? Nah itu kira-kira apa? Nah Nova juga kayaknya tadi bawa saya lihat produk. Iya. Itu mungkin bisa dikasih tunjuk supaya teman-teman di sini juga menyadari kalau UMKM itu salah satu hal yang penting, perlu diperbanyak karena itu juga bisa menumbuhkan ekonomi gitu ya. Karena itu termasuk program juga biasanya. Iya, oke. Termasuk program untuk meningkatkan perekonomian melalui UMKM. Iya. Ya, apalagi kita juga harus melestarikan kayak pasar tradisional, Iya. kayak seperti Makanan itu. daerah, produk-produk lokal Iya. yang nggak kalah jauh kualitasnya sama Iya. produk impor. Betul betul. Jadi emang jangan kebanyakan beli atau makan makanan impor, tapi Iya. juga UMKM kita sendiri gitu ya Harus mencintai ditingkatkan. juga. Betul. Kira-kira Nova bawa apa atau bisa ditunjukin ke Aku teman-teman? bawa lemon Nah, grass. ini dia guys. Lemongrass, namanya lemongrass. Jadi ini minuman. Oke, sorry. Ini dalamnya dia ada apa? Ada campuran serai sama lemon. Campuran serai sama lemon. Oke, jadi emang baiknya disuguhkan dingin-dingin gitu ya? Iya, seger banget. Oke. Jadi ini fungsinya untuk menambahkan imun kalian. Oke, Iya, Karena di sini vitamin ada D. jeruk, ada lemon serai,
ada serainya juga di dalamnya Ya. untuk meningkatkan daya tubuh kita juga seperti itu. Oke, ya pasti kan di masa pandemi semuanya lagi kalang kabut gitu ya. Jangan sampai kesehatan juga jadi drop. Jadi emang perlu untuk minum yang bermanfaat. Nah, ini dari UMKM mana, Nova? Ini dari UMKM Depok, Depok? Meruyu. Oke, Iya. Meruyu. Oke, ini namanya Lemoni. Iya. Betul ya? Wah, jadi emang konsepnya dari Putra Putri Pesona Pariwisata Indonesia 2021 ini juga untuk meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia. Iya. Terlebih di daerah-daerah yang memang finalisnya ada gitu ya. Iya. Tapi di 36 finalis, 34 provinsi udah pasti ada atau gimana? Kalau UMKM-nya pasti ada. Oh, udah pasti ada ya. Iya. Oke, Nova, Sadam semangat untuk membantu. Nggak cuma pemerintah yang bekerja Iya. keras untuk memajukan UMKM, Iya. tapi juga banyak masyarakat yang butuh nih peran-peran dari anak muda Sebagai untuk bantu, generasi. betul, untuk membantu UMKM dan pariwisata agar lebih maju. Terima kasih banyak. Kira-kira ada kesan dan pesan untuk teman-teman semua bisa Oke, disampaikan. Ya, mungkin ada pesan yang saya sampaikan untuk seluruh pemudi se-Indonesia ataupun se-Jawa Barat khususnya. Jangan pernah menyerah untuk mengambil keputusan. Jika itu emang bisa membuat kalian bahagia, lakukanlah. Dan mohon untuk terus melestarikan pariwisata yang ada di daerah kita, di negeri kita, dan tentunya di Indonesia. Itu hal yang terpenting karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ayo kita ciptakan ramah lingkungan dunia pariwisata. Tetap Oke. semangat. Ramah apa tadi? Ramah lingkungan dunia Ramah pariwisata. lingkungan dunia pariwisata. Kalau dari Nova, kira-kira dia mau sampaikan? Kalau dari aku, do what you love what you do. Indonesia's future is in the hands of nation children now. Amazing. Tapi banyak anak milenial yang belum sadar akan potensi pariwisata di Indonesia. Jadi lestarikanlah Indonesia, alam Indonesia. Banyak destinasi yang menarik, yang lebih menarik dari di luar negeri gitu ya. Jadi banggalah akan pariwisata Indonesia gitu. Yeay, terima kasih Sadam, Nova untuk waktunya. Iya. Semoga semangat terus sampai masa jabatan selesai. Tapi kalaupun udah selesai lepas jabatan, jangan Tapi sampai kita kendor. tetap terus. Iya. Tetap untuk membantu gitu ya pariwisata Indonesia agar lebih maju lagi. Terima kasih. Oke, teman-teman milenial, terima kasih yang sudah menonton episode ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, like juga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama finalis yang lain. Karena Ya. aku masih Iya. punya beberapa. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.